Halo nakama. Video ini adalah pembahasan tentang manga dari Nageki no Burei. Dan video ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Serta video ini adalah spoiler dari lanjutan animenya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, gua harap kalian bisa bantu gua untuk subscribe dan like video ini, supaya gua jadi ada semangatnya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. 思い出に浸ってた誇り持って行き先求めず君と旅に出ようか後悔はないのさ誰にも止められない Oh yeah Kami berhasil menyita peralatan dan material, tapi orang yang menjadi kuncinya hilang. Ucap Sven kepada Cry, ada jalan keluar di belakang. Mereka sudah menyiapkan sebanyak ini. Bahkan, jika kita mencarinya mulai sekarang, kita tidak akan bisa menemukannya. Ucap Sven, saya akan membuat peraturan segera setelah saya kembali ke ibu kota kekaisaran. Ucap orang kekaisaran. Dan peralatan serta material telah berhasil disita. Jika penelitian Noto Kotler benar, ini adalah isu nasional skala besar. Mulai sekarang, ini adalah pekerjaan para ksatria. Ucap orang kekaisaran. Daripada itu, Cry. Yang terakhir itu, apa yang kau lakukan? Relikkah? Tanya Gark. Bukan relik kok. Jawab Cry. Aku nggak pakai relik. Karena efek mata burung hantu menghilang tepat sebelum kami bertemu semua orang. Semuanya menjadi gelap dan aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Gumam Cry dalam hati. Oh rupanya, aku mengalahkan musuh terakhir yang sangat kuat hanya dengan satu pukulan. Tapi aku sama sekali nggak ingat itu. Aku ingat ada sesuatu yang mendekatiku. Tapi tidak mungkin aku bisa mengalahkan Golem yang tidak bisa dilawan oleh Gark dan yang lainnya. Pertama-tama, barrier ring yang dapat mencegah serangan sekali saja belum diaktifkan. Dengan kata lain, aku juga seharusnya tidak diserang. Gumam Cry dalam hati. Aku nggak begitu paham. Bukankah itu meledak dengan sendirinya? Jawab Cry. Mana bisa begitu? Teriak Sven dan Gark. Oi, tahanannya hilang. Apa ada yang tahu? Ucap Hunter. Seharusnya aku sudah menyumpal dan mengikat mereka agar mereka tidak bisa menggunakan sihir. Ucap Sven. Aku tidak bisa untuk tidak khawatir tentang hal itu. Ucap Gark. Mereka seharusnya masih berada di dekat sini. Cepat cari mereka. Ucap Gark. Master, bukankah itu mungkin orang yang barusan kita lewati? Ucap Tino. Kalau dipikir-pikir, beberapa waktu yang lalu sebelum aku datang ke sini, pikir Cry. Master, ada makhluk hidup di dekat sini. Ucap Tino. Aku bisa mendengar nafas berat, mungkin berkali-kali. Apa perlu kita tangkap? Tanya Tino. Buat apa, Nwoi? Di dalam hutan pasti ada 1 atau 3 binatang kan? Jika mereka kabur, biarin aja. Itulah yang disebut dengan love and peace. Ucap Cry dalam hati. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Daripada itu, ayo kita bergegas. Ucap Cry kepada Tino. Benarkah itu mereka yang kabur? Tanya Cry dalam hati. Cry-san.
terima kasih atas bantuanmu. Ucap Sitri. Itu sangat membantu. Tampaknya ada lebih banyak perbedaan dalam kekuatan daripada yang aku kira. Syukurlah kalau begitu. Ucap Cry. Berkat Anda, kami berhasil menghindari kematian. Ucap para hunter. Apakah ada yang bisa kubantu? Jika ada yang bisa, akan kulakukan. Ucap Cry kepada Sitri. Terima kasih banyak. Aku ingin kau membiarkanku memanjakanmu. Akan tetapi, karena ini ada hubungannya denganku, jadi kupikir aku akan mencoba menyelesaikannya sendiri terlebih dahulu. Ucap Sitri. Infinite Variety. Dia sengaja membiarkan kami kabur. Mengetahui bahwa kami ketakutan dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Dia berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan dia melihat kami dengan tertawa. Ucap Flick. Tapi mengapa Infinite Variety melepaskan kita kembali? Dengan kekuatan sebesar itu dan kemampuan mengumpulkan informasi sebanyak itu, mengapa dia tidak mengambil inisiatif untuk menangkap kita? Tanya para murid Magnus. Sudah cukup. Ucap Magnus, jika dia datang sejauh ini, kita hanya punya satu pilihan. Keluar dari Zebrudia. Ucap Magnus. Apakah ada pesan dari Sofia? Tanya Magnus. Guru, ada yang ingin kuberitahukan padamu mengenai Sofia. Ucap Flick. Bukan seperti cerita konyol, seperti yang dulu kan? Tanya teman-temannya. Aku juga meragukannya, tetapi aku juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi sepertinya Sofia telah menyusup ke first step. Ucap Flick. Apa katamu? Ucap Magnus. Aku telah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia mengenakan tudung dan kacamata, dan mengenakan pakaian yang lusuh dan tidak mencolok. Tapi nggak salah lagi, itu pasti Sofia. Ucap Flick. Beberapa hari kemudian, di dalam asosiasi penjelajah. Kau tidak tahu apa-apa? Tanya Garg kepada Cry. Sayangnya, begitulah. Jawab Cry. Cry, kau tahu? Apakah kau benar-benar berpikir kau dapat membujuk kami hanya dengan kata-kata itu saja? Ucap Garg. Insiden. Sarang serigala putih ternyata lebih penting dari yang diperkirakan. Berkat campur tangan Eva, aku bisa mendengar informasi yang akan datang sampai batas tertentu. Dalam beberapa hari terakhir, kemunculan Ordo Kesatria ketiga yang berpatroli di kota Kekaisaran telah meningkat. Penjaga telah dipasang untuk menemukan sia-sia Menara Akasha. Tetapi, aku belum pernah mendengarnya. Gumam Cry dalam hati. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Tapi, Cry, sesekali andalkan kami juga. Kami akan melakukan apapun yang kami bisa. Ucap Garg. Kenapa terlihat seperti aku yang jadi subjeknya? Atau lebih tepatnya, aku tidak melakukan apa-apa dan aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Gumam Cry. Mereka telah menyiapkan pos pemeriksaan di seluruh area, membuat daftar pencarian orang, dan meminta para pemburu untuk menjelajah. Ucap Garg. Sejauh ini mereka tidak tertangkap jaring sama sekali. Kemungkinan 80-90% mereka masih berada di ibu kota Kekaisaran. Ucap Garg. Jika pria yang dihabisi Lysiuman, dia dapat diinterogasi. Tetapi dia masih koma dan belum bangun. Kepala cabang, mari kita berhenti membahas hal yang membosankan ini. Ucap Cry. Hei Senpen Bangka, aku tahu tentang kerahasiaanmu. Aku tidak tahu dari mana itu berasal. Aku akui bahwa kemampuanmu untuk mengumpulkan informasi melebihi kemampuan kami
yang berasal dari suatu negara. Sebagai pemburu harta karun, wajar saja kau menyembunyikan taktikmu. Ucap penyelidik relik Adria. Kami tidak ingin mengubah orang dengan level 8 menjadi musuh kekaisaran. Tapi aku pikir, menyembunyikan informasi bisa menjadi kejahatan. Cry Andre. Di sini sedang ada persiapan penggunaan Tears of Truth. Ucapnya lagi, Tears of Truth. Salah satu relik paling terkenal yang dimiliki oleh kekaisaran. Ia memiliki kekuatan untuk mengungkap kebohongan. Tetapi hanya ada satu poin dan diperlukan prosedur untuk menggunakannya. Karena masalah hak asasi manusia. Omon-omon aku telah menggunakannya beberapa kali di masa lalu. Aku bahkan dikira bukan penjahat. Aneh bukan? Gumam Cry dalam hati. Itulah yang aku inginkan, ucap Cry. Tears of Truth adalah harta nasional dan relik yang sangat indah. Sebagai kolektor relik, tidak peduli berapa kali aku melihatnya, aku selalu merasa kurang puas. Jadi, jika aku memiliki kesempatan, aku ingin memanfaatkannya. Sudah cukup, hentikan itu. Selalu saja, bagaimana caranya kau selalu dapat menghindari Tears of Truth? Keandalan relik itu rusak setiap kali digunakan padamu. Kau tahu? Kaulah satu-satunya dalam sejarah berdirinya kekaisaran yang senang menggunakan Tears of Truth. Cuma lu doang, ucap penyelidik relik Adria. Eva tiba-tiba berkata, penyelidik relik Adria, seperti yang Anda ketahui, penggunaan Tears of Truth sangat dibatasi oleh hukum kekaisaran. Cry tidak melakukan kejahatan dan tidak mengaku menyembunyikan informasi. Jika Anda mendorong orang biasa yang baik untuk menggunakannya hanya dengan kecurigaan tak berdasar, kami juga siap untuk mengajukan protes secara resmi. Cukup sampai di situ, ucap Cry. Meski aku tidak tahu apa-apa, tapi Sitri bilang dia ada hubungannya. Jadi, jika kau bertanya pada Sitri, kau mungkin bisa mengetahuinya kan? Dia bilang dia akan mengakhirinya. Ucap Cry. Sitri smart ya, ucap penyidik. Untuk kasusnya, lembaganya berbeda. Sebagai anggota dari lembaga nasional yang sama, sebagai probadi, saya mohon maaf dan terima kasih. Dia benar-benar pemburu harta karun yang hebat, ucap penyidik. Yah, Sitri kelihatannya tidak keberatan, ucap Cry. Masalah itu sudah selesai, jadi sulit untuk membatalkan hukumannya. Saya telah menyelidiki ulang beberapa kali, tetapi memang benar bahwa ada bukti tidak langsung. Ada potensi dapat diubah jika tidak ada pemberian nama kedua. Menjadi anggota Strange Grief adalah bumerang, ucap penyidik. Sitri terlibat dalam insiden tertentu. Sudah lebih dari 3 tahun sejak dia menjadi tersangka utama. Pada akhirnya, dia tidak didakwa dengan kejahatan karena kurangnya bukti. Namun sebagai tanggapan atas kasus itu, Sitri menerima hukuman terberat di Asosiasi Penjelajah. Sitri menerima penurunan level dan nama kedua yang memalukan. Jika masalah ini diselesaikan, kesan di atas juga akan membaik. Prestasinya sebagai seorang alkemis sangat dihargai. Tidak akan ya, lama lagi kehormatannya itu akan pulih, ucap penyidik. Ada yang terluka, tapi untungnya tidak ada korban jiwa di sini. Ini keajaiban mengingat level pemburu yang dikirim kepada kami. Mulai sekarang, kota ini juga akan menjadi berisik, ucap Garg. Jadi apa yang Sitri sedang lakukan? Tanya Garg. Entahlah,
Jika aku melihatnya nanti, aku akan memanggilnya. Jawab Cry. Cry berpikir Sitri sedang mencari slime-nya Sitri untuk menanggung akibat kecerobohannya. Bahkan jika mulutku robek, aku tidak bisa mengatakannya. Gumam Cry dalam hati. Oke, sampai di sini dulu. Lanjut ke chapter selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir.